Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Resiko Sentosa Antara dengan NRP 509251141. Di sini saya dari Tekvis Angkatan 25. Mungkin untuk Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dari mungkin seperti nama sama dari angkatan berapa. saya Ervina Quintana, dulu dari Tekvis 98. Hmm. 98. Nah, kalau menurut Ibu sendiri buat dari Tekvis sendiri buat spek kerjanya luas nggak sih Bu? Karena kan emang banyak yang bilang kayak teknis itu terlalu apa namanya ya, kayak general gitu. Sebenarnya eh, kalau dunia kerja itu tuh macam-macam ya, gini maksudnya gini, eh, tergantung nanti. Kalau kita kan kadang masih idealis ya, pengennya tuh Ya, ya yang benar gitu sih, yang benar sesuai dengan kompetensi, terus ilmu yang kita punya, sesuai dengan passion gitu kan. Cuman memang pada saat awal awal dan saya juga ngeliatnya akhirnya teman-teman itu semakin ke sini itu memang pilihan kerjanya tuh luas gitu karena kadang kan kita mikirnya oh yang penting kita kerja dulu kan kayak gitu kan. Makanya kita kerja dulu, bidangnya pun bisa bervariasi. Jadi kalau teman-teman teknis sendiri itu saya ngeliatnya kalau kata saya ya itu ada yang memang berkarir di bank dan bagus, dia juga bagus di bank bagus, ada yang di perusahaan-perusahaan Pertamina, BUMN gitu. Kalau saya sendiri kebetulan dulu nih awal-awal karena kita juga eh, saya sih ya mindsetnya yang penting kerja dulu. Dulu pernah di bank. hmm, Cuman ya karena waktu ya itu masih ada idealisnya tetap nyari-nyari kerja yang sesuai ini kan bidang. Nah, terus keterima di PLN. Kebetulan di PLN itu memang sesuai banget dengan kita dari kuliah kita lah, dengan kuliah kita waktu kuliah di kampus. Jadi itu kepake semua memang. Saya di PLN awal masuk tuh di bidang pembangkitan, di PLTU. Di PLTU kepake semua tuh kan itu tuh ngambilnya konversi energi ya, KE, ngambil KE-nya. Apa sih ya kalau di pembangkit kan KE pasti kepake. Boiler, cooling tower kayak gitu. Kontrol instrumennya pun kepake banget bahkan sampai sekarang. Terus sekarang saya udah nggak di PLTU tapi masih concern ke pembangkit di sertifikasi. Jadi Pusertif itu PLN pusat sertifikasi. Jadi eh, yang disertifikasi itu macam-macam sih. Ada pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, eh, untuk kelistrikan, lah, ketenaga listrikan. Cuman saya kembali fokusnya ke masih ke urusan pembangkit, cuman di sertifikasinya. Jadi untuk PLTA, PLTU, semua jenis pembangkit lah. Kebetulan kita sekarang concernnya ke EBT kan, di EBT. ya. Jadi banyak PLTS gitu. Jadi sebenarnya kalau hmm, memang maunya berkarir di bidang yang sesuai dengan keilmuan di teknis itu tuh masih banyak banget sih. Masih banyak banget. Cuman kita kan persaingannya juga banyak ya. Maksudnya dari Ya. lulusan-lulusan lain kan, lulusan-lulusan lain itu juga banyak lah gitu. Jadi masih ini sih, kalau di industri sih masih kepake banget sih teknis itu. Walaupun mungkin kebanyakan pilihan kedua tuh milih teknisnya. Hmm. Sama ini kan Ibu kan udah bilang kayak tadi posisi kerja sekarang di PLN. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan lebih lanjut ya sih kayak apa ya kayak selama kuliah di TF apakah emang selinier itu kah sama pekerjaan Ibu sekarang atau mungkin gimana? Kalau di pekerjaan sekarang inline masih karena ya itu tadi kan masih kepake lah ilmu-ilmu konversi energi itu kepake, ilmu kontrol itu kepake. Jadi kali justru kalau di pembangkit itu kayak kalibrasi gitu. Cuman kan memang kalau sekarang kan saya udah nggak melakukan pengujian dan pegang alat, maksudnya nggak langsung uji secara langsung ya. Itu dulu waktu di pembangkitnya itu kayak gitu kita kerja tuh kalibrasi itu kita kerjain sendiri, tuning tuh kita kerjain sendiri, setting apa namanya proteksi, setting ya untuk peralatan tuh semua sensor transducer tuh kita cek sendiri, kita ini sendiri tuh kita kerjain sendiri. Jadi kepake sih, kepake banget untuk hitung-hitungannya juga, konversi energinya juga kepake banget. Nah, kalau sekarang ya itu kebetulan memang saya masih di ini ya, masih di PLN tuh masih berkecimpungnya di dunia
pembangkit ya dan teknik. Jadi ya ilmu-ilmu yang ada di kampus itu memang masih kepake gitu. Gitu. Terutama KM sama kontrol sih kalau di bidang saya sekarang. Iya. Atau mungkin ibu punya tips sih buat kayak teman-teman kayak saya sendiri kan saya melihat emang di bidang instrumentasi. Karena menurut saya emang kayak Oke. buat kerjaan ke depan lebih gampang. Mungkin ibu punya tips nggak sih buat teman yang lainnya juga dari Teknis 25 juga yang ingin berkarir di kayak dunia pekerjaan mungkin ke depan. Kalau ini yang pasti ini sih ya ilmu itu karena menurut saya kalau memang maunya berkarir di bidang keilmuan yang sekarang itu tuh dipelajari terus. Selain dipelajari, cari apa namanya kayak eh, yang hal yang baru lah. Hal baru kan karena ilmu kan berkembang terus ya, walaupun Betul. basicnya tuh sama sih, basicnya tuh kepake banget lah. Tapi kan semakin ke sini kayak kontrol itu kan sekarang udah mulai ini banget kan, maju banget kan, cepet banget nih. Kon, kon- apa perkembangan kontrol sensor sampai ke apa PLC kayak gitu-gitu tuh kan cepet banget sekarang ya DCS itu pakai banget itu. Jadi menurut saya harus kuat sih basicnya teman-teman itu. Kalau memang memang mau berkarir di bidangnya di teknik itu ya memang harus harus kuat gitu benar kepake banget itu gitu Di. Dan karena kalau di kerja itu lebih aplikatif ya. Jadi kalau kita udah tahu basicnya tuh akan enak gitu untuk pengembangannya itu enak. Bisa kasih masukan-masukan ke apa namanya ke perusahaan, bisa kasih ya kayak gitu-gitu lah. Jadi eh, cari yang baru-baru, hal-hal baru yang masih berhubungan dengan misalkan nih kontrol nih apa nih, nah yang baru apa, nah itu dikembangkan, pengembangan dirinya kayak gitu. Hmm. Di sini lumayan banyak teknik fisika yang ada di sini. Nah, ada Nyoman juga nih. Oke, oke. Berarti kan saya sempat lihatlah video di TikTok begitu kalau bilang kayak lulusan teknik fisika itu banyak yang menganggur gitu. Hmm. Nah, Itu menurut ibu tergantung gimana itu? nganggur enggaknya itu kembali ke kita sih. Kita mau nggak sih apa namanya fighting gitu. Ya memang kalau awal mungkin nggak semua memang ada lah ya faktor nasib ya. Tapi kalau saya ngeliatnya kalau memang dia anaknya itu mau fight, mau berjuang, jadi cari cari apa namanya perusahaan-perusahaan yang bagus, tapi didukung sama kemampuan kita. Jadi maksudnya gini, eh, ya kita sekarang nggak bisa lah kok cuman kayaknya sarjana IP bagus itu sekarang banyak ya gitu. Jadi kasihlah nilai plus misalkan apa bahasa Inggrisnya oke, IELTS-nya bagus. Kemudian apa namanya kayak sertifikat kompetensi misalkan kan banyak itu sekarang ya serkom kayak gitu. Nah itu akan nambah CV sih pasti dilihat banget kalau kayak gitu. Perusahaan-perusahaan gede itu terutama kalau anak yang udah selain IP, kalau IP itu saingannya banyak sekarang bagus-bagus kampus-kampus lain itu. Biasanya tuh kayak gitu. Jadi sertifikat-sertifikat kompetensi, sertifikat-sertifikat penunjang lah. Terus apa namanya? Ya seperti itu sih. Terus nanti kalau emang udah masuk ya untuk memberikan kontribusi itu memang harus kita juga nggak bisa diem aja gitu, nggak bisa sih. Harus pengembangan diri itu harus terus. Tuh. Jadi nggak kalau yang nganggur ya berarti dia nggak mau nyari kerja lah intinya gitu. Ya yakin deh. Yang nganggur emang nggak niat nggak mau fighting. Ya selebihnya banyak-banyak berdoa ya tetap ya. Tapi Ya, insya Allah kalau bekalnya udah ada. Kalau dari teknis tuh bekalnya udah ada sih. Tuh. mungkin buat yang terakhir karena juga udah ngelewatin batas waktunya sih. Mungkin ada Ya, pesan kesan nggak? Mungkin dari selama kuliah di Tekvis atau mungkin buat angkatan kita juga buat untuk pesan kesannya. hmm, ya waktu sebenarnya kalau buat kesan dan kesan ya, ya intinya selama di kampus itu dimanfaatkan baik-baik lah. Fasilitas yang ada di kampus, komunikasi sama dosen, terus apa namanya, interaksi. Intinya apa yang bisa diambil dari kampus, diserap itu kalian ambil banyak-banyak lah. Karena itu bekal banget lah nanti itu buat dunia kerja itu. Terus ya intinya tetap semangat sih berjuang. Kadang kan orang kerjaannya kok
gaji kecil misalkan, nggak apa-apa, itu jadi pengalaman, jadi batu loncatan. Nanti dari situ kita akan punya relasi yang nambah-nambah relasi lagi. Kita bisa cari yang lebih bagus lagi perusahaannya. Ya intinya kayak batu loncatan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita perform. Yang penting kita bagus. Insya Allah kitanya bagus, perform, relasi kita banyak, nanti bisa dapat lah yang dicita-citakan ya. Oke. Mhm. Ya, Lah. mungkin udah cukup buat interview ya. Hmm. Ya udah juga ngelebihin batas waktu.